Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Berangkat semua ya. Baik. Oke. Ada yang sudah tahu kita akan belajar apa pada pagi hari ini? Ya, belum ya? Ya, jadi kita akan mempelajari materi tentang kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Islam. Kita akan menggali lebih dalam materi tentang kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Islam. Ya, Bapak tulis ya. Kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Islam. Nah, kita akan belajar tentang kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Islam. Sebelum itu, Bapak akan beritahu bahwa ada 5 aspek ya yang akan kita bahas. Ada berapa? 5 aspek yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kondisi masyarakat Arab. Masyarakat Arab. Yang kedua, kondisi politik ekonomi. Yang ketiga, sejarah Ka'bah. Yang keempat, akhlak masyarakat Arab. Dan yang kelima, turunnya Al-Quran. Nah, ada 5 ya di sini, ada 5 poin yang terdapat dalam materi kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Islam. Tetapi tenang saja, kita tidak akan membahas semuanya ya, karena waktunya pastinya tidak akan cukup. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ini, cara Ka'bah dan akhlak masyarakat Arab. Tapi sebelum itu, untuk akhlak masyarakat Arab kita akan menyinggung sedikit saja ya, dan Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Silakan nanti pada akhir pembelajaran Bapak akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas ini ya. Setidaknya ada poin-poin penting yang akan kalian cari nanti untuk mengerjakan tugasnya. Yang pertama adalah akhlak kedermawanan. Nah, lalu yang kedua, memenuhi janji. Yang ketiga, ada yang tahu, pantang mundur. Dan yang keempat apa? Ya, lemah lembut dan suka menolong. Lemah lembut dan suka menolong. Dan yang kelima, tentang kesederhanaan.
ternyata setelah kita melihat dari poin-poin ini, masyarakat Arab sebelum lahirnya Islam juga tidak hanya memiliki akhlak yang tercela ya, tetapi juga memiliki akhlak yang terpuji. Contohnya ini. Nah, nanti pada akhir pembelajaran Bapak akan membagi kelompok. Silahkan kalian mencari referensi tentang 5 poin ini ya. Kalian mencari artikel atau video dan lain sebagainya lah yang berkaitan tentang kelima poin ini. Nah, pada kesempatan minggu depan nanti kalian silahkan mempresentasikan, kalian sharing kepada teman-teman, mempresentasikan di depan kelas, nanti menjelaskan ya apa yang kalian sudah dapatkan. Nah, baik, fokus kita yaitu sejarah Ka'bah, tentang sejarah Ka'bah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah Ka'bah, tapi fokus pada bagian-bagiannya saja atau bentuk-bentuknya saja ya. Karena kalau membahas seluruh sejarah Ka'bah pasti waktunya tidak akan cukup juga. Oke. Selanjutnya, kalian sudah tahu kan apa yang itu namanya Ka'bah? Ya, pasti sebelum-sebelumnya pada waktu MI atau SD kalian sudah mengetahui yang namanya Ka'bah ya. Kita mempunyai Ka'bah, umat Islam mempunyai Ka'bah untuk apa? Sholat ya, untuk menghadap kiblatnya orang Islam. Nah, oke. Apa yang terbesit di pikiran kalian setelah mendengar kata Ka'bah? Ya, Mas. Ya, batu. Pertama, batu. Setelah batu, apa lagi? Emas. Oke, emas. Mas, lalu ada yang tahu? Haji, betul sekali. Haji. Lalu apa? Kain. Kain itu ya, nanti akan kita bahas namanya apa. Lalu yang selanjutnya siapa? Kiblat. Nah, yang tadi Bapak sudah jelaskan ya bahwa Ka'bah itu kiblatnya orang Muslim untuk sholat. Kiblat. Lalu ada lagi Hajar Aswad, betul sekali. Hajar Aswad. Ada lagi pintu. Lalu makam Nabi. Selanjutnya Hajar Ismail. Ya, terus ada lagi Masjidil Haram. Tuh. Tidak cukup ini. Ada lagi suci. Ya, betul sekali. Lalu Zam-zam. Zam-zam. Ada lagi kurma. Unta, ya betul, kurma, unta. Dan lain sebagainya ya. Tentunya masih banyak sekali yang berkaitan tentang Ka'bah. Oke, kita bahas satu persatu. Batu. Ya, betul sekali ya. Di dalam di Ka'bah itu ada namanya batu hitam atau ini Hajar Aswad. Hajar Aswad. Lalu yang kedua emas. Iya, betul sekali. Di apa yang mengelilingi, yang menutupi Ka'bah itu ada benang ya, benang yang terkandung emasnya, terkandung emas di Ka'bah itu, yang menutupi itu loh kainnya. Nah, lalu haji, ya rukun Islam yang kelima itu kan haji, melaksanakan ibadah haji di tanah suci di Ka'bah. Lalu kainnya tadi, kainnya yang menutupi Ka'bah yang ada emasnya itu namanya kain kiswah, kain kiswah ya. Lalu selanjutnya kiblat, sudah Bapak jelaskan tadi ya. Lalu Hajar Aswad, pintu, ya di sana ada pintunya, ada pintu untuk masuk ke
Ka'bahnya itu. Maka Nabi, ada yang tahu Nabi siapa? Ya, Nabi Ibrahim ya. Lalu Hijr Ismail ya, ada juga. Terus Masjidil Haram, nama tempatnya juga di Ka'bah itu namanya Masjidil Haram, suci. Apa ini? Tanah suci maksudnya ya. Jadi istilah untuk menyebutkan tempat di Ka'bah itu biasa kita sebut dengan tanah suci. Zam-zam, kurma, unta dan lain sebagainya ya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang nama-nama lain Ka'bah dalam Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an juga disebutkan nama-nama lain dari Ka'bah. Ada yang tahu nama-nama lain Ka'bah di Al-Qur'an? Nama-nama Ka'bah di Al-Qur'an. Yang pertama, ada yang tahu? Al-Bayti, betul sekali. Al-Bayti. Lalu yang kedua, Baitullah. Al-Bayti, ada yang tahu artinya tadi? Kita jelaskan sedikit. Rumah ya. Baitullah, rumah Allah. Lalu yang ketiga, Baitul Haram, nama lain dari Ka'bah yang terdapat di Al-Qur'an, yaitu Baitul Haram. Lalu yang keempat itu kiblah. Nah, ini nama-nama lain Ka'bah di Al-Qur'an. Tentunya kita mungkin sudah tidak asing lagi ya dari nama-nama Ka'bah ini. Mungkin pada saat kita membaca Al-Qur'an terdapat lafaz dari salah satunya ini. Lalu di dalam Ka'bah, Ka'bah itu kan bentuknya kubus ya, kubus atau balok lah. Setiap sudut itu memiliki nama sendiri dari sudut-sudutnya itu loh. Nah, sudut-sudutnya itu memiliki nama tersendiri ya. Yang pertama rukun Iraki. Kenapa disebut dengan rukun Iraki? Karena sudutnya itu menghadap ke Irak. Nah, kenapa dinamakan rukun Iraki? Karena sudutnya itu menghadap ke Irak. Lalu yang kedua rukun Syam'i. Rukun Syam'i. Karena apa? Sudutnya menghadap ke Syam, ke daerah Syam sana. Lalu rukun Yamani, menghadap ke Yaman. Lalu ada rukun Aswad. Rukun Aswad karena sudutnya itu terdapat ini Hajar Aswad. Terdapat Hajar Aswad. Nah, menurut Al-Mas'udi dalam kitabnya Muruj Az-Zahab itu mengisahkan panjang dari Ka'bah itu panjang dari Ka'bahnya itu sepanjang 30 hasta. Ada yang tahu apa itu hasta? Ya, hasta itu dari ujung jari tengah ini sampai siku ya, sampai sikunya ada 30 hasta. Tapi mungkin dalam pengukurannya itu tidak sama dengan orang-orang zaman sekarang ya, yang terkesan lebih kecil dari orang-orang terdahulu. Lalu yang kedua itu lebarnya. Ada yang tahu lebarnya berapa? Lebar Ka'bah itu 20 hasta. Jadi panjangnya ini lebarnya 20 hasta, dan yang terakhir ketebalannya. Ketebalannya itu berapa? 7 hasta. Nah, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Baik, lalu kita lanjut ke kiswah. Kiswah itu kain untuk menutupi Ka'bah itu yang namanya kiswah ya, namanya kiswah. Nah, pada saat Nabi Muhammad itu pernah memerintahkan untuk membuat kiswah
dari kain tenun yang berasal dari Yaman ya. Jadi kain kiswah itu mengalami beberapa pergantian ya, atau mengalami beberapa pembuatan dari masa ke masa. Contohnya seperti yang pertama itu pada saat masa Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah memerintahkan untuk membuat kain kiswah itu dari kain tenun yang berasal dari Yaman. Lalu yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini kain kiswah dibuat dari benang kapas. Nah, dari benang kapas ya. Jadi pada masa Nabi Muhammad itu dibuat dari kain tenun, lalu pada masa Khulafaur Rasyidin itu dibuat dari kain kapas. Lalu yang ketiga pada masa, ada yang tahu? Ya, Khalifah Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi. Kiswah itu dibuat dari kain sutra yang juga berasal dari Yaman dan Mesir. Nah, itu ya. Yaman dan Mesir. Mungkin Bapak kalian hapus terlebih dahulu ya. Ini mungkin terlalu penuh papan tulisnya. Nah, dah tadi ya. Lalu lanjut. Nah, dijelaskan juga dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127 tentang kesempurnaan bangunan Ka'bah. Nah, pada Al-Quran Al-Baqarah ayat 127, silakan buka ya, sudah itu ya di bukunya ada halaman 50 ya, tentang kesempurnaan bangunan Ka'bah. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, artinya tolong disimak ya baik-baik ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal diri kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi di Al-Quran pun dijelaskan tentang kesempurnaan Ka'bah. Nah, di situ ada gambar ya, gambar dari Ka'bah pada saat zaman dahulu. Loh, kenapa Pak kok di gambar itu dikelilingi oleh patung-patung besar, oleh berhala-berhala? Nah, jadi pada masa sebelum Islam lahir itu Ka'bah dikelilingi patung-patung besar. Ada yang tahu nama dari patung-patung besar itu? Ya, Mas? Ya, yang pertama Hubal. Hubal. Ini patung atau berhala yang mengelilingi Ka'bah ya. Lalu yang kedua, Al-Lata. Ya, betul sekali. Al-Lata. Lalu yang ketiga, kita menyebutkan 3 saja. Al-Uzza. Tuh. Nah, jadi apa? Patung-patung yang terdapat di sekeliling Ka'bah pada masa zaman dahulu itu salah 3-nya itu namanya, yang pertama Hubal, betul sekali Masnya tadi menjawab. Lalu yang kedua Al-Lata, yang ketiga Al-Uzza. Nah, lalu patung-patung ini dihancurkan oleh siapa namanya? Yang menghancurkan patung-patung ini? Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk menghancurkan Khalid bin Walid. Ya, perintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan ini nih, patung ini ya. Nah. Baik.
Jadi Bapak sudah menjelaskan ya materi tentang sejarah Ka'bah. Kita fokus dari bentuknya dan bagian-bagian dari bangunan-bangunan Ka'bah itu. Nah, jadi kan di awal Bapak sudah meminta kalian ya, silakan untuk berkelompok membuat atau mencari tugas tentang akhlak masyarakat Arab. Akhlak masyarakat Arab. Di sini ada 5 poin. Silakan kalian berkelompok untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan kelima poin tersebut. Bisa dari internet, buku-buku lain ya, maupun foto, mungkin bisa saja foto, video. Dan minggu depan kalian silakan untuk mempresentasikan di depan kelas dari hasil pekerjaan kalian di rumah. Mungkin sekalian saja dibentuk kelompoknya. Untuk pembagian kelompoknya mau dari kalian sendiri atau Bapak yang menentukan? Bapak saja ya. Oke. Kalau begitu usul dari Bapak itu mungkin menurut absen saja ya, menurut nomor urut absen saja ya. Di sini ada berapa anak? Ada 20. Oke, ada 20. Di sini ada 5 poin. Berarti masing-masing poin itu terdapat 4 anak ya, 4 anak. Di sini berarti yang pertama akhlak kedermawanan itu untuk absen 1 sampai dengan 4. Lalu poin yang kedua memenuhi janji itu urut absen 5 sampai dengan 8. Nah, poin yang ketiga yaitu tentang pantang mundur itu absen 9 sampai dengan 12. Ingat-ingat ya, silahkan dicatat anggota kelompoknya siapa saja. Lalu yang keempat ini lemah lembut dan suka menolong itu urut absen 13 sampai 16. Nah, sudah dicatat ya? Sudah tahu anggota kelompoknya siapa saja? Ya, baik. Lalu yang kelima itu kesederhanaan. Jadi kesederhanaan ini nomor urut absen 17 sampai 20. Nah, ini yang terakhir ya. Silahkan kalian berkelompok di rumah, kalian mencari materi tentang ini ya. Sudah dibagi. Untuk minggu depan silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas. Kalian menjelaskan dari materi yang didapat. Seperti itu. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran, mungkin kita akan ulas materi kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, sejarah Ka'bah atau bangunan Ka'bah, di mana Ka'bah itu merupakan kiblatnya orang Muslim di seluruh dunia. Untuk kiblatnya orang Muslim pada saat sholat. Nah, kewajiban kita itu 5 waktu sholat menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Jadi yang pertama kita sudah membahas tentang nama-nama Ka'bah dari Al-Quran. Coba sebutkan dari Mbak yang belakang sana. Ini loh masih ada. Ya, Al-Baiti atau rumah. Yang kedua itu Baitullah, dan yang ketiga Baitul Haram, serta yang keempat atau yang terakhir itu kiblat. Nah, dalam Al-Quran juga menjelaskan nama-nama lain dari Al-Quran. Oke. Lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang bangunan fisik atau ciri-ciri dari Ka'bah ya. Jadi menurut siapa? Menurut Al-Masmudi dalam kitabnya Muruj Az-Zahab itu mengisahkan dari panjang, lebar, dan ketebalannya. Iya, masih ada catatannya. Ini sudah dicatat semuanya kan? Ya, bagus. Nih. Jadi panjang dari Ka'bah itu sepanjang 30 hasta. Tadi apa hasta? Hasta itu dari ujung tengah ini sampai ke siku lengan. Nah, ini hasta. Jadi panjangnya ada berapa? 30 hasta. Lalu lebar dari bangunan Ka'bah itu selebar 20 hasta. Dan
ketebalannya itu mencapai 7 hasta. Nah, lalu selanjutnya juga kita sudah membahas tentang apa? Kondisi Ka'bah ya. Kondisi Ka'bah pada saat sebelum Islam itu lahir atau Islam itu ada. Jadi Ka'bah itu disekelilingi oleh patung-patung berhala, patung-patung orang-orang kafir untuk menyembah berhala. Jadi namanya siapa saja? Patung-patung itu yang pertama Hubal, lalu yang kedua Al-Lata, dan yang ketiga Al-Uzza. Nah, Ka'bah itu dikelilingi oleh patung-patung ya, atau berhala-berhala yang digunakan oleh kafir Quraisy, oleh orang-orang kafir lah ya. Nah, selanjutnya patung-patung ini dihancurkan oleh Khalid bin Walid atas perintah siapa? Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung-patung yang berada di sekeliling Ka'bah ya, atau yang berada di Ka'bah itu. Tadi kita juga sudah belajar tentang itu Al-Quran ya, Al-Quran yang menjelaskan tentang kesempurnaan bangunan Ka'bah. Jadi surat apa? Ya, surat Al-Baqarah ayat 127. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca lagi. Silahkan kalian dihafalkan ayat tersebut ya. Nanti dihafalkan. Mungkin minggu depan Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan ayat tersebut. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Shadaqallahul azim. Ya, mudah ya? Sudah langsung hafal? Masya Allah. Jadi artinya surat Al-Baqarah ayat 127 itu membahas tentang kesempurnaan bangunan Ka'bah, yang artinya dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, jadi Al-Quran juga menjelaskan tentang kesempurnaan dari bangunan Ka'bah. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan tugasnya dikerjakan. Pada minggu depan kita akan membahas dari hasil pekerjaan kalian. Silakan dipresentasikan di depan kelas untuk agar teman-teman kita juga tahu ya. Jadi teman-teman yang tidak mendapatkan poin yang didapatkan itu juga mengetahui poin-poin yang dicari oleh teman-teman yang lainnya. Silakan berkelompok, silakan gunakan waktunya dengan baik untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin cukup itu. Silakan kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.